Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Prime Time News. Prime Time News adalah berita utama yang harus diberitakan sekarang. Itu artinya pasti merupakan berita yang penting dan mendesak. Berita yang harus diketahui banyak atau bahkan semua orang. Berita yang tidak bisa dianggap enteng, tetapi harus segera ditindaklanjuti. Terkait dengan hal itu, dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perhatikan saudara, kalimat sejak sekarang ini. Bahkan di awal pemberitaan dikatakan tuliskan. Itu pasti satu berita yang sangat mendesak dan penting. Itulah Prime Time News, atau tepatnya Heaven Prime Time News, berita utama dari surga yang harus segera diberitakan supaya bisa dimengerti dengan baik, tentunya oleh manusia di bumi. Pertanyaannya, apa isi beritanya? Isi beritanya adalah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Kenapa bisa menjadi berita utama? Dikatakan karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berarti perbuatan manusia semua akan diperkarakan, akan diperhitungkan, apakah itu baik ataupun jahat. Hal itu dikatakan harus diberitakan sejak sekarang. Kata sejak menunjukkan bahwa mulai saat ini, mulai waktu ini, sampai seterusnya, sampai selamanya. Dengan kata lain, harus diberitakan secara terus-menerus dan tidak boleh berhenti. Tentu ini ada maksudnya, yaitu supaya siapapun yang mendengar berita ini bisa menata perbuatannya. Karena perbuatan itulah yang akan dibawanya. Karena perbuatan itulah yang kelak akan menentukan apakah seseorang bisa dikatakan mati dalam Tuhan atau tidak. Kalau kedapatan matinya di dalam Tuhan, maka akan berbahagia. Tetapi kalau matinya di luar Tuhan, ya pasti tidak akan bahagia. Itulah sebabnya berita ini harus diberitakan sejak sekarang dan terus-menerus, sehingga orang yang bijak pasti akan menyikapinya dengan baik. Sebaliknya, yang masa bodoh pasti akan menyepelekan, bahkan mentertawakan. Biasanya orang yang seperti ini akan berkata, soal kematian itu nanti, persoalan nanti. Sekarang yang penting bagaimana kita bisa bersenang-senang dan menikmati keindahan dunia mumpung masih hidup. Saudara, ada juga yang masa bodoh dan merasa tidak perlu terlalu pusing dengan perbuatannya. Karena pikirnya orang diselamatkan itu bukan karena usaha atau perbuatan baik, tetapi semata-mata karena anugerah. Orang yang seperti itu, kasihan saudara, karena mereka tidak tahu bahwa dirinya kelak akan dihakimi berdasarkan perbuatannya, bukan karena imannya.
Hal itu jelas dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, iman itu tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu perbuatan. Justru orang beriman yang benar itu akan kelihatan dari perbuatannya. Bagaimana ia memperagakan hidup. Itulah kenapa dalam ayat perenungan di atas dikatakan, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 14 ayat 13. Sebab itu saudara, mari saya ajak kita semua untuk benar-benar memperhatikan Heaven Prime Time News atau berita dari surga yang utama yang harus segera disampaikan ini. Sehingga kita tidak menjadi lengah, sehingga kita tidak menjadi terlambat. Sebaliknya, kita berusaha untuk hidup dalam ketakutan ketika menumpang di dunia ini. Hidup dalam ketakutan dalam arti takut berbuat salah kepada Tuhan. Jangan sampai perbuatan kita melukai Tuhan. Supaya kita terus berusaha setia melakukan kehendak Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.